Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novida, mahasiswa PPG, calon guru tahun 2025 akan berbagi tentang praktik baik scaffolding dalam pembelajaran. Setiap anak memiliki potensi yang besar untuk belajar, tapi tidak semua anak berada di titik yang sama untuk memulai proses belajar. Disinilah peran seorang guru. Kehadirannya dibutuhkan untuk membantu mereka, menemani mereka dalam proses mereka belajar menuju mandiri. Menurut Wood, Brunner, and Rose di tahun 1976, scaffolding adalah dukungan temporer yang diberikan guru agar peserta didik dapat mencapai pemahaman atau keterampilan yang belum bisa mereka raih secara mandiri. Konsep ini selaras dengan teori Zone of Proximal Development atau ZPD dari Lev Vygotsky, yaitu jarak antara apa yang bisa dilakukan oleh peserta didik sendiri dan apa yang bisa dicapai dengan bantuan orang lain. Sebagai guru, peran kita adalah hadir di zona tersebut untuk memberikan dukungan yang tepat, perlahan melepas bantuan ketika peserta didik sudah mulai mandiri. Berikut adalah cerita bagaimana saya menerapkan scaffolding atau memberikan bantuan sementara kepada peserta didik agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan zona perkembangan mereka. Kalimat pemantik. Strategi ini bertujuan untuk membantu mendorong rasa ingin tahu dan berpikir kritis peserta didik dalam memahami konsep materi. Di sini saya menggunakan beberapa kalimat pemantik yang melibatkan keseharian mereka atau secara kontekstual sesuai dengan pembelajaran pada pertemuan tersebut. Modeling atau mencontohkan. Tujuannya adalah memberikan gambaran awal bagi peserta didik tentang konsep materi yang harus mereka pahami. Di sini saya menggunakan benda konkret untuk memudahkan pemahaman konsep materi di kelas 2 sesuai dengan tahap perkembangan operasional konkret mereka. Penjelasan materi menggunakan media visual. Di sini saya menjelaskan konsep materi secara sederhana dengan menggunakan PowerPoint berbasis visual, media pembelajaran berbasis visual untuk membantu siswa mengaitkan pemahaman konsep yang baru dengan pemahaman awal mereka. Kolaborasi kelompok dengan tujuan untuk menciptakan dukungan secara sosial dan emosional dari lingkungan belajarnya. Strategi ini efektif untuk proses belajar dengan bantuan dari teman sebaya di dalam kelas. Bimbingan secara bertahap. Di sini saya memberikan bimbingan kepada peserta didik yang belum bisa mandiri dengan intens dan melepasnya secara perlahan hingga mereka mampu belajar secara mandiri. Hasil penerapan atau hasil ketercapaian dari penerapan scaffolding ini terasa sangat nyata. Peserta didik yang awalnya pasif kini menjadi lebih aktif dan berani mengajukan pertanyaan. Peserta didik mulai mengungkapkan pendapat dengan percaya diri. Kemampuan mereka dalam berpikir kritis dan menyelesaikan masalah juga meningkat secara bertahap. Semua ini terjadi karena mereka mendapatkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka masing-masing. Dari praktik penerapan scaffolding ini, saya belajar bahwa bantuan yang diberikan oleh guru pada waktu dan cara yang tepat bisa membuka potensi yang luar biasa dari dalam diri peserta didik. Strategi scaffolding ini dapat dengan mudah direplikasi oleh guru-guru hebat di luar sana, yaitu dengan mengenali kemampuan awal peserta didik, kemudian memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan mereka secara bertahap, melepaskan bantuan tersebut ketika peserta didik sudah mampu berdiri sendiri. Sebagai guru, maka kehadiran kita di zona perkembangan siswa sangat penting, bukan untuk menggantikan mereka belajar, tapi untuk menumbuhkan keberanian, kemandirian, dan potensi terbaik mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.